Halo, ketemu lagi dengan saya di Bali Bonsai, channel yang membahas bonsai dan seputar tanaman. Di video kali ini saya akan berbagi tips atau berbagi pengalaman bagaimana cara membesarkan batang bonsai dengan cepat dan mudah. Ya, karena sering muncul pertanyaan khususnya dari teman-teman pemula yang baru belajar membuat bonsai, bagaimana cara cepat membesarkan batang bonsai. Oleh karena itu, saya bikinkan videonya lagi. Sebenarnya, saya sudah pernah buat video tentang cara membesarkan batang bonsai. Tapi kali ini saya buatkan lagi ya, biar lebih jelas. Saya akan buatkan 4 cara membesarkan batang bonsai dengan cepat. Oke, baiklah teman-teman. Seperti yang saya jelaskan atau singkat tadi, bagaimana cara membesarkan batang bonsai. Nah, di sini saya akan mengambil contoh seumpama ini batang bonsai. Bagaimana cara membesarkannya? Ini adalah pohon sancang ya, ujungnya sancang. Cara membesarkannya seperti apa? Yang pertama, kita bisa lakukan dengan cara pengeluasan. Pengeluasan itu adalah membuang semua daun, membuang semua tunas pada batang bonsai. Ya, contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Nah, kenapa pengeluasan ini bisa dikatakan untuk membesarkan bonsai? Secara teori, daun-daun atau tunas-tunas pada batang ini kita buang semua. Otomatis nutrisi dari akar di sini akan fokus pada satu batang ini saja. Sehingga pembesarannya fokus pada batang ini. Tidak terbagi ya, nutrisinya tidak terbagi ke cabang lain, ke daun, sehingga nutrisi fokus pada batang ini sehingga pembesarannya semakin cepat. Ini adalah sudah umum dilakukan oleh semua pebonsai ya. Teknik ini dikenal dengan cara pengeluasan. Itu yang pertama. Cara kedua bisa kita lakukan dengan cara pecah batang. Pecah batang adalah membagi batang bagian bawah sebelum di stek ataupun setelah tumbuh, bisa kita lakukan pecah batang ini. Caranya sangat simpel. Pertama, kita siapkan pisau yang bersih ya. Ini saya cuma kasih contoh. Kita pecah seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kita pecah 4 ya. Kita pecah 4. Kita sudah pecah 4. Setelah itu kita ganjal. Pakai kayu bisa, pakai apapun bisa. Ini hanya sebagai contoh saja. Seperti ini kita ganjal. Nah, ini nanti kita tanam. Seumpama ini sudah ada akar, kita arahkan akarnya lagi. Jadi penampakannya seperti ini. Kita pertama pecah 4 dulu. Setelah nanti kambiumnya ini menutup dan sudah membesar, kita pecah lagi 4 bagian ini menjadi 8 bagian. Dan setelah sembuh lagi, kambiumnya menutup, kita pecah lagi. Dan seterusnya. Ingat, pemecahan ini dilakukan secara bertahap. Dan ini sudah
terbukti efektif dilakukan untuk membesarkan batang bonsai bagian bawah atau bonggolnya. Contohnya seperti ini ya. Ini adalah hasil pecah batang bonsai kimeng. Terlihat sudah membesar, teman-teman. Oke, selanjutnya cara yang ketiga. Cara ketiga untuk membesarkan batang bonsai, yaitu dengan cara teknik penggabungan daripada bonsai. Caranya sangat simpel, tidak rumit, dan sangat sederhana. Kita ambil 2 pohon, 3 pohon, 4 pohon daripada bonsai atau pohon yang kita ingin gabung, yang kita ingin besarkan. Setelah itu kita gabung seperti ini, teman-teman. Kita gabung seperti ini. Ini hanya contoh. Misalnya punya 4, punya 10, punya 20, dan seterusnya, itu lebih bagus. Semakin banyak pohon yang kita gabung, semakin besar pohon itu. Nah, setelah kita gabung seperti ini, ya, setelah gabung, kita ikat biar menempel. Pakai tali rapia bisa, pakai karet bahan bisa. Nah, menurut pengalaman saya lebih efektif menggunakan karet bahan karena daya ikatnya itu lebih erat, dan saat nanti pertumbuhan batang ini dia itu akan bisa melonggar ya. Bisa melonggar. Nah, dengan cara penggabungan ini otomatis batang bonsai ini akan cepat besar karena dia sudah menyatu. Seiring berjalannya waktu dia akan menyatu, jadi bonsai ini akan membesar. Dan teknik ini sudah banyak dilakukan oleh pebonsai, oleh senior, sudah dari dulu ya. Sampai sekarang masih tetap dilakukan untuk membesarkan batang bonsai dengan cepat. Cara keempat untuk membesarkan batang bonsai adalah dengan cara penyayatan atau pelukaan. Apa itu penyayatan? Penyayatan adalah kita melukai atau menyayat batang bonsai yang ingin kita besarkan. Saya ambil contoh ini. Caranya adalah kita sayat seperti ini. Sayat. Kita lukai ya. Bisa garis lurus, bisa kita alurkan. Seperti ini, bisa kita pakai tatah juga, kita tatah sedikit-sedikit sampai dia luka, seperti ini. Sampai dia luka. Di mana yang kita ingin besarkan, di situ kita sayat, di situ kita tatah, di situ kita lukai. Nah, kenapa ini bisa dikatakan bisa membesarkan bonsai? Karena ketika kita lukai bagian kulit atau bagian kambium, otomatis kulit ini akan membengkak. Kambiumnya akan akan menutup ruang yang luka tadi. Karena banyak kita melukai, otomatis kambium yang satu dengan kambium yang lain mencari atau menutup luka-luka. Sehingga secara tidak langsung dia akan membengkak, akan membesar. Sehingga bisa membesarkan bonsai kita. Cara ini sudah banyak dilakukan ya. Untuk bonsai kimeng, jenis ficus, jenis waru, jenis sancang, dan lain sebagainya ya. Cara ini sangat efektif menurut saya bagi bonsai yang memiliki kambium tebal ya. Seperti kimeng, seperti ficus, seperti sancang,
dan lainnya. Kalau untuk jenis serut, menurut saya kurang efektif ya, karena pertumbuhan serut itu sangat lambat. Jadi untuk menutup lukanya itu sangat lambat. Jadi kalau teknik sayatan ini biasa dilakukan pada bonsai yang memiliki kambium tebal sejenis kimeng, waru, ficus lah khususnya. Jadi teknik ini sangat cocok dilakukan untuk pemula. Baik, cara tambahan dari saya, cara membesarkan batang bonsai dengan cepat, yaitu dengan cara teknik ground. Teknik ground ini adalah teknik di mana kita menanam bonsai di tanah, langsung di tanah tanpa pot, ataupun bisa pot dengan catatan di bawah potnya itu kita lubangi ya, lubangi yang besar-besar sehingga akarnya bisa menembus pot dan ke tanah. Dengan teknik itu otomatis nutrisi dari tanah itu atau nutrisinya yang diperlukan oleh bonsai semakin banyak karena akarnya sudah menjulur ke bawah tanah sehingga pertumbuhannya semakin cepat. Namun teknik ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya lahan yang luas. Kalau seumpama tidak mempunyai lahan yang luas, jadi ini kurang efisien ya, karena kita tidak mempunyai tanah, tidak mempunyai luas. Misal kita tinggal di perkotaan, otomatis lahannya sempit. Jadi mungkin cara pembesaran yang sebelumnya yang 4, yaitu pecah batang, teknik penggabungan, teknik penyayatan, dan teknik pengeluasan bisa dilakukan bagi pebonsai yang memiliki lahan sempit. Baiklah teman-teman bonsai, itulah sedikit tips serta pengalaman dari saya bagaimana cara cepat membesarkan batang bonsai untuk pemula. Semoga video ini bermanfaat, bisa menginspirasi teman-teman, khususnya pemula, untuk membesarkan batang bonsai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam satu hobi, salam bonsai.